90% rakyat dukung hak angket, kalau DPR nggak segera ya malah ciloko. Nah kita tengok aja lah nanti. Kita tengok aja lah nanti. Tetapi ternyata reformasi memang belum selesai. Bahkan kembali terkoyak dengan munculnya aura Orde Baru saat ini. Timbulnya KKN di lingkungan penguasa, menghalalkan segala cara dengan membuat skenario jahat tanpa adab, memporak-poranda hukum, melukai konstitusi, merusak tatanan negara. Ya hanya demi melanggengkan kekuasaan ini menurut Obegawan. Dan mungkin masyarakat banyak yang sama pemikirannya seperti itu. Peristiwa demi peristiwa yang mirip, suasana akhirnya runtuhnya Orde Baru semakin terlihat nyata loh. Ya mungkin loh masyarakat seusia saya yang banyak mengalami masa krisis 98 masa lalu, masa runtuhnya Orde Baru yang selama 32 tahun memberangus kebebasan berpendapat dan melakukan kekuasaan otoriter, ya sehingga banyak rakyat yang tertekan, terbelenggu waktu itu. Suara kritikan nyaris tak terdengar. Loh, jika ada yang berani maka akan mendapatkan peringatan keras, bahkan sampai ditangkap dan dipenjarakan, termasuk para aktivis-aktivis mahasiswa waktu itu. Nah, dari kejadian-kejadian di masa Orde Baru akhirnya mencapai batas klimaknya dengan mengkristalnya amarah rakyat yang sangat, dan lahirnya reformasi sebagai bentuk cita-cita kebebasan berdemokrasi yang berlandaskan konstitusi. Oh, ini dulu. Nah, dan pada puncaknya Presiden Soeharto dengan legowo meletakkan jabatannya, lalu diganti oleh Pak Profesor B.J. Habibie waktu itu. Dan saat itu dimulai bangsa Indonesia menikmati kebebasan berdemokrasi serta mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya. Tetapi, pakai tetapi ini, 25 tahun telah berlalu itu. Reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata, bahkan nyawa, ternyata belum sepenuhnya tujuannya tercapai. Belum sampai pada terminal yang kita tuju. Dan bahkan saat ini, justru reformasi, semangat reformasi itu kembali terkoyak-koyak, tersobek-sobek, tercerai-berai. Dan menjadi santapan dan tontonan yang tanpa adab dan keteladanan di depan masyarakat. Kasat mata. Oh, masyarakat ya pasti paham dan tahu lah. Reformasi sendiri sebenarnya adalah upaya untuk sebuah perubahan loh. Yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada saat ini. Dan terkhusus di Indonesia. Nah, untuk perubahan kebebasan berdemokrasi dan berpendapat juga memperbaiki supremasi hukum yang semakin tak berkeadilan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, sing ngisor tidak, sing dhuwur berpesta pora. Oh, pora. Iya. Dan salah satu anak dari reformasi 98 itu melahirkan Mahkamah Konstitusi namanya MK. Dan masyarakat berharap, negara ini berharap ada sebuah keadilan yang berimbang dan berpihak kepada masyarakat kecil. Tidak masyarakat kecil itu tajam tak. Nyolong pitik dintek diajar sampai kelenger, sing korupsi triliunan malah dong guyang-guyu. Lah reformasi sendiri telah menjadi bagian integral dalam sejarah modern bangsa Indonesia sampai saat ini. Dan tetapi masyarakat harus paham dan mengerti. Banyak masyarakat yang ngerti, nggak paham bahwa reformasi bukanlah sebuah konsep yang terbatas dalam satu negara saja atau satu waktu saja. Mau sedelok enggak, akan selalu berjalan sesuai kondisi dan situasi terkini yang ada. Ada perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan situasi dan kondisi negara. Sehingga reformasi dapat dipahami sebagai fenomena atau kejadian global yang melibatkan berbagai masyarakat dan budaya di suatu waktu. Di Indonesia ini banyak perubahan-perubahan yang terus berganti. Nah, konteksnya bahwa reformasi bukan tujuan untuk perubahan yang positif bagi masyarakat. Dan saat ini loh, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita temui, gelombang penolakan rakyat atas pemilu 2024 yang syarat ketidakadilan dan pelanggaran dan sebagainya.
Engko nek muni curang dikira aku ora legowo menerima kekalahan. Ya padahal ya banyak kecurangan. Itu memicu terjadinya suasana yang kacau di bawah, di masyarakat. Banyak masyarakat jadi ingat loh. Jadi ingat kepada seorang sosok wanita. Ingat loh, peran dan perjuangan Mbak Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega itu simbolik pergerakan rakyat, jangan salah. Ini yang mengkhianati, hati-hati. Ini banyak dukungan loh. Banyak dorongan dari masyarakat, bahan karangan bunga yang dikirim di kediaman Mbak Mega itu berjajar-jajar itu. Untuk apa? Untuk kembali supaya tampil mengembalikan arah reformasi yang dulu kita bela bersama-sama. Yang sekarang terkoyak-koyak ambiar. Oh ya lagunya Didi Kempot. Lah karena yang mau kita raih itu reformasi jilid 2 tapi secara damai. Tapi harus maksimal dan harus premium. Ora kaya zaman 98 orang ngangguan teman-teman banyak korban, enggak. Kita harus ada reformasi lagi tetapi damai. Bukan kayak reformasi 998. Pergerakan rakyat tetapi berapa kubu yang bersaing hanya untuk menumbangkan Presiden Soeharto saja. Tapi ternyata semangat reformasi tidak bisa tercapai pada tujuannya. Mau ngguling ke Pak Harto tok, liyane lali. Lah akibatnya jadilah demokratisasi namun terlalu dibebani oleh kekuatan jaringan neo Golkar Orba yang belum selesai. Kanal partainya saat ini ada 4 loh. Yang kita tahu anak-anaknya pecahannya lah, ada Golkar, Nasdem, Demokrat dan Gerindra, dan sekarang mereka berperan kembali menjadi partai 4 partai yang besar yang tetap beraura Orde Baru. Ini menurut catatan Bekawan. Lah catatlah jumlah total kursi keempat partai ini yang anak turunnya Golkar. Partai ini di Senayan tak banyak jauh berbeda dengan jumlah kursi yang waktu Golkar raih saat 32 tahun rezim otoriter. Saat itu loh. Nah, jadilah sekarang 25 tahun kita berdemokrasi sembari terlalu dibebani banyak oleh konspirasi partai yang masih membawa aura Orde Baru, dan sekarang kita rasakan bersama-sama. Banyak pengkhianat, banyak politisi oportunis, wah akhirnya korupsi ya terus ya orang mandek-mandek. Semakin banyak politisi oportunis yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dulu ditangkap, dioyak-oyak, diculik, sekarang gabung. Mau golek apa? Ya cuma cari jabatan. Ini menurut saya loh, bukan fitnah, ini bukan hak. Ini fakta. Banyak sekarang pengusaha hitam yang terus berkutat di negara kita. Birokrat korupsi ya tidak habis-habisnya. Penegak hukum yang ragu-ragu dalam keputusannya, bahkan banyak diintervensi oleh penguasa. Ya sekarang kita rasakan. Apa ora? Ini Om Begawan tidak manas-manasi, tidak membuat kabar bohong. Ini fakta. Dan melahirkan keputusan-keputusan yang bertolak belakang dengan norma etika, bahkan konstitusi negara. Buktinya banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditabrak-tabrak hanya untuk kepentingan siapa? Masyarakat sudah paham. Nah, dan yang kita lihat dan amati, semakin banyak partai politik berusaha semaksimal mungkin loh agar rakyat banyak semakin kecanduan politik uang. Iya enggak? Kemarin banyak itu beredar seperti itu. Dan bahkan masyarakat seneng kayak gitu itu. Kan ciloko ini. Bahkan dalam pemilu 2024 saat ini, Pak Jokowi menerapkan praktek politik tabur bantuan secara besar-besaran. Ya meskipun dia bisa aja mengatakan bahwa ini tugas presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan menggunakan kebijakan pemerintah, menggunakan duit negara, duit rakyat loh, ini gede-gedean dan ugal-ugalan. Dan yang disinyalir oleh masyarakat, dilihat dan sangat kasat mata ini demi membantu paslon tertentu. Ya alasannya mudah lah, kita lihatlah. Yang maju kan salah satu putranya dan itu wajar. Masyarakat bisa apa? Lah makanya ini menurut Begawan ini untuk membangun kembali kepercayaan rakyat kepada pemilu, hak angket pemilu curang adalah solusinya.
Meskipun Bu ini kok mau gujag-gajeg. Lagi ini menurut survei Litbang Kompas loh, sudah sampai 62,2% rakyat dukung hak angket. Ya sisanya tinggal 37,8% rakyat yang masih menolak atau masih ragu-ragu atau abstain dalam mendukung hak angket ini. Nah ini dengan semakin marak dan masifnya gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah, maka otomatis akan menaikkan jumlah rakyat yang mendukung hak angket. Karena pemilu yang banyak masalah, banyak kecurangan, banyak ketidakcocokan dan sebagainya. Lah ini DPR ayo. Ini tumpuan masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan pemilu pada masyarakat ini tergantung pada tangan-tangan DPR di Senayan sana. Ya jangan-jangan nanti sampai 90% rakyat dukung hak angket, kalau DPR nggak segera ya malah ciloko. Nah kita tengok aja lah nanti. Kita tengok aja lah nanti. Tetapi ternyata reformasi memang belum selesai. Bahkan kembali terkoyak dengan munculnya aura Orde Baru saat ini. Timbulnya KKN di lingkungan penguasa, menghalalkan segala cara dengan membuat skenario jahat tanpa adab, memporak-poranda hukum, melukai konstitusi, merusak tatanan negara, ya hanya demi melanggengkan kekuasaan ini menurut Begawan. Dan mungkin masyarakat banyak yang sama pemikirannya seperti itu. Peristiwa demi peristiwa yang mirip, suasana akhirnya runtuhnya Orde Baru semakin terlihat nyata loh. Dulu Orde Baru runtuh ya karena seperti ini. Karena kekuasaan yang harus dipertahankan sampai berlarut sampai 32 tahun. Dan semakin banyak elemen-elemen mahasiswa, elemen-elemen masyarakat mulai muak dengan bergerak untuk menuntut, menghentikan langkah-langkah kotor para penguasa bangsa ini. Dan agar tidak lagi timbul ajakan lah, gelombang protes masyarakat. Jangan sampai ada reformasi jilid 2 yang terjadi, yang akan merusak sendi-sendi bangsa ini. Jangan adalah reformasi lagi. Nah, tapi aneh ini rasanya ini. Banyak loh tokoh-tokoh pejuang reformasi yang akhirnya tunduk dan hanyut dalam skenario besar. Dan berubah jadi seorang pengkhianat. Tujuan reformasi yang dulu dibela dengan darah dan air mata. Nah gini, bluk. Tapi gini, kita buka aja lah. Kita bukan melawan resesi, bukan melawan belenggu kebebasan berdemokrasi. Tapi kita kembali melawan cara-cara yang dulu ditempuh oleh Orde Baru, yang berselingkuh dengan skenario penguasa, yang merusak tatanan hukum dan merobek-robek konstitusi dengan memperkosa keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai anak yang dulu dilahirkan dari semangat reformasi 98 loh. Dan itu 20 tahun yang lalu. Sia-sia akhirnya. Itulah pendapat Temu Kawan dalam ngompol opini politik. Sampai jumpa. Salam kawan.